bilang dalam nama Yesus, saya bilang iya. Saya percaya karena saya ini Kak bilang Kak Jaki sakit yang begitu berat disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya pasti hari ini saya sembuh. Waktu saya dijamah oleh Bapak Gembala untuk doa persembahan, saya merasa kayaknya strong di kaki kiri saya ini keluar dari ujung jari saya 55 ini kayaknya kena strong, tapi saya pikir mungkin itu kipas angin kena saya. Jadi saya kayak rasa mau buka mata lihat kipas angin, tapi sempat saya berdoa terus. Setelah itu saya pikir-pikir habis di doa penyembahan waktu di jamaah habis, saya diam sampai habis ibadat. Saya pulang sampai rumah, saya tidak merasa sakit lagi, dan di gereja saya juga tidak merasa sakit. Saya tidak mau minum obat lagi juga. Jadi sampai sore, sampai malam, sampai besoknya saya SMS Ibu Gembala, Ibu saya kemarin sudah disembuhkan di dalam gereja waktu Bapak Gembala menjamah saya. Itulah kesaksian saya. Ya, haleluya, itu kesaksian dari pemilik rumah, amin. Ya, jadi dia mengalami satu sakit, tapi dia percaya, dia menggapai kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan itu mengalir di dalam dirinya, amin. Kuasa Tuhan akan menjadi pada kita tergantung dengan hati kita. Kalau hati kita rindu, hati kita mengharap, pasti kuasa Tuhan itu akan mengalir ke dalam tubuh kita. Amin. Karena sama seperti air, dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan itu karena dia rendah hati. Amin. Rendah hati artinya dia merasa tidak akan dia merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Amin. Dia tidak mengatakan, oh saya nanti ke dokter, uang saya masih banyak ini, nanti saya bisa ke dokter spesialis. Nah, itu orang yang tinggi hati. Tetapi pada saat hati kita merendahkan hati kepada Tuhan, maka pada saat itu pula kuasanya turun. Amin. Haleluya. Ya, karena roh itu seperti itu, dia mengalir ke tempat yang orang mengharapkannya. Kalau kita tidak mengharapkannya, dia akan melalui kita saja, tidak akan memenuhi kita. Haleluya. Ya, itu kesaksian dari Ibu Mia. Saya bersyukur dan saya percaya lewat kasih Tuhan yang sudah ada di dalam diri dia, lewat kuasa Tuhan yang sudah terjadi dalam diri dia, Ibu Mia akan semakin setia mengikut Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada yang terbaik di dalam kehidupan ini selain kita setia mengikut Tuhan. Amin. Ya, saya juga mau bersaksi bagaimana Tuhan sudah mengubahkan hidup, amin, mengubahkan hati. Apa yang dahulu paling kita tidak bisa, tetapi pada saat kita mengiring Tuhan dengan setia, maka Tuhan juga memperbaharui hati kita, amin. Haleluya. Kalau dulu sebelum lahir baru, saya itu orang yang punya kelemahan adalah seorang penakut. Itu penakut. Takut apa? Takut orang yang dekat dengan saya mati. Seperti saya selalu diliputi ketakutan, nanti mama saya ini mati. Seperti itu. Itu selalu mengikuti di dalam pikiran saya. Sampai banyak ketakutan-ketakutan yang lain lagi. Ada yang dia munculkan lagi, nanti kalau kamu sudah selesai kuliah, nanti kamu pasti kerjanya jauh. Nah, itu yang iblis susupi dalam pikiran saya. Tapi itu dulu saya tidak tahu kalau itu iblis. Hanya itulah yang ada dalam pemikiran saya. Sampai-sampai terkadang jadi ada seperti di dalam hati yang melemahkan, yaitu iblis yang melemahkan. Untuk apa kamu rajin-rajin belajar? Kamu percuma walau kau juara 1, kau juara 2 tuh. Nanti selesai kuliah, kamu ditempatkan pasti jauh sekali, bukan di Sumatera, bukan di Jawa juga, jauh. Nah, seperti itu ada dalam pemikiran. Tapi dulu saya tidak tahu itu. Setelah saya lahir baru, saya baru mengerti bahwa itu adalah pekerjaan iblis, yaitu menyusupi pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang bisa melemahkan. Nah, dulu juga saya paling takut saya mati. Dulu waktu SMA, waktu kuliah juga, seiring iblis menyusupi pikiran-pikiran yang menakutkan yang lain, iblis juga sering berkata dalam pikiran saya,
Kenapa saya katakan sering berkata? Karena setelah lahir baru saya mengerti bahwa yang ada di pikiran itu dulu itu karena iblis yang sedang berkata-kata di dalam diri saya. Jadi seiring rasa takut yang lain dimunculkan iblis, dia juga memunculkan rasa takut mati. Nah, dia katakan seperti ini, untuk apa kamu rajin-rajin? Nanti juga umur 30-an kamu sudah mati. Nah, itu yang ada di dalam pemikiran saya hari demi hari, hari demi hari. Tetapi masih baik saya tidak langsung lemah pada saat itu, walaupun saya tidak lahir baru. Artinya saya tetap rajin aja, rajin bekerja, rajin belajar. Nah, walaupun seringkali pikiran itu menyusupi pikiran lagi, tetapi saya pikir tidak ada jalan lain yang harus saya lakukan selain ya hanya rajin saja. Mau bagaimana lagi? Nah, itu yang ada dalam pemikiran saya. Nah, kemudian setelah lahir baru saya mengerti, setelah saya training, saya mengerti bahwa semuanya itu adalah pekerjaan iblis. Nah, untuk berusaha melemahkan saya dan mengiyakan apa yang dia katakan, sehingga kalau saya iyakan maka pasti hal itu jadi pada saya. Nah, hari Senin kemarin juga, Senin saya ke Jakarta, hari Rabu jam 6 sore kami berangkat dari Jakarta, dan dalam perjalanan dari Jakarta pesawat ke Surabaya, karena transit di Surabaya masih aman-aman. Tetapi pada saat dari Surabaya ke Kupang, dari Surabaya ke Kupang masih 10 menit terbang, ini pesawat goyang. Dia sama seperti truk yang banyak lubang-lubang jalan. Nah, goyang seperti itu, dan bunyinya juga kertak. Itu karena apa? Karena awan banyak, tebal. Nah, jadi pada saat pesawat melaju, dia goyang kiri kanan, dan kemudian bunyi-bunyi seperti bunyi es batu yang dipecahkan orang. Nah, jadi pada saat itu semua orang sudah berjaga-jaga. Maka yang pramugarinya juga sudah membunyikan satu aba-aba yang mengatakan supaya mengencangkan ikat pinggang, dan juga supaya bisa tetap di tempat, jangan berdiri, jangan jalan ke kamar mandi, atau jangan apa-apa karena cuaca tidak baik. Nah, tetapi pada saat itu saya tidak takut. Amin. Tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak. Karena apa? Karena saya pikir tidak mungkin saya mati muda. Karena firman Tuhan berkata bahwa sampai pada saat lanjut usia, amin, sampai pada masa putih rambutmu. Nah, tapi saya tidak takut, was-was pun tidak. Saya aman saja. Saya pikir tidak mungkin ada apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, karena itu saya tenang-tenang, dekat dengan Tuhan, hati tenang, dan kemudian sekitar 10 menit kemudian sudah tidak goyang lagi, amin. Pesawat sudah melaju dengan tenangnya, tidak ada lagi tabrak kiri kanan, tabrak awan, bunyinya juga seperti ban yang mau lepas. Nah, tapi sepanjang kita percaya akan firman Tuhan, maka hati kita akan tetap tenang, amin. Tidak akan goyang, haleluya. Nah, itu saya sadari benar-benar, wah inilah yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri saya. Dan memang bukan pada saat kemarin saja, sejak saya lahir baru, sejak pesawat, beberapa kali juga kemana-mana dengan pesawat. Kalau kejadian seperti itu juga, saya tidak pernah merasa takut, haleluya. Bahkan dulu waktu tahun 98 saya ke NTT, tahun 99 itu kami bertugas ke kota ND, dan pada saat itu kan pesawat masih jarang, yang ada hanya ferry. Nah, pada saat pulang ada cuaca buruk, ferry ini melaju, memang dari awal juga ternyata sudah dikatakan supaya jangan ferry itu berangkat ke Kupang, jangan, sudah diaba-aba dengan petugas cuaca. Tetapi itu saya tidak tahu. Tetapi karena harus membawa obat-obatan, ternyata ada yang mau dibawa obat-obatan dari ND ke Kupang. Jadi ferry itu pun harus tetap berangkat, walau dengan posisi di sana hanya ada obat-obatan, beberapa packing, kemudian
yang tinggal sebagai penumpang hanya 10 orang. Dan pada saat itu di tengah jalan ini ferry sudah oleng. Artinya oleng itu pun air itu kalau kita pegang begini tinggal sebegini lagi ke naik ke atas. Udah tinggal sebegini, karena kan ferry itu kan kecil, bukan ferry seperti sekarang. Itu ferry yang seperti yang kira-kira 1 jengkal saja air sudah kita bisa pegang. Nah, dalam situasi seperti itu, ini cuaca buruk dan kemudian juga goyang. Sudah goyang seperti ini, sudah kayak seperti kita di ayunan. Tapi pada saat itu juga saya teringat waktu di pesawat kemarin, saya juga teringat pada saat di ferry itu tidak ada lagi rasa takut. Amin, haleluya. Nah itu tidak ada rasa takut lagi. Itu yang sudah angkat, sudah Tuhan angkat. Amin. Dan saya percaya juga apa yang masih tersisa yang dulu iblis ikatkan di dalam hidup saya percaya juga itu sepanjang hari demi hari sampai Tuhan Yesus datang, pasti Tuhan akan kerjakan. Amin, haleluya. Bukan saya katakan saya sudah hebat, tidak ada lagi kelemahan, tidak. Tapi ada masih yang diikat-ikatkan iblis dulu yang terlalu tebal. Tetapi saya percaya kalau saya lihat itu sudah berkurang. Dan nanti Tuhan akan semakin kerjakan sehingga bisa sepenuhnya bebas. Haleluya. Ya itulah kesaksian saya. Makanya saya katakan tidak ada yang terbaik dalam hidup ini selain kita setia mengikut Tuhan. Amin. Karena semuanya juga tidak ada apa-apanya. Apapun yang kita peroleh pada saat ini, nanti akhirnya juga kita tidak akan juga bawa. Jadi kita tidak usah terlalu kejar apa yang menjadi kesenangan dunia. Amin. Ya, haleluya. Itulah kesaksian kami. Kami juga akan mengangkat satu pujian, Ku Tak Membawa. Ya, haleluya. Ku tak membawa.